teman-teman, balik lagi bareng aku Mama Smiley. Teman-teman terima kasih banyak udah klik video ini. Hari ini aku akan menceritakan tentang sebuah kota yang penduduknya hanya berjumlah 1 orang saja. Teman-teman kebayang gak sih kalau misalnya kalian tinggal di sebuah kota yang penduduknya cuma kalian sendiri? Kalian gak punya keluarga, gak punya tetangga, gak punya teman yang bisa diajak main. Apalagi kalau misalnya kalian butuh bantuan dan kalian gak punya seseorang pun yang bisa kalian mintain tolong. Apalagi katanya teman-teman, fasilitas di kota tersebut seperti tempat ibadah, sekolah maupun rumah sakit sudah tidak beroperasi lagi. Ya iyalah, emang mau disiapin buat siapa coba? Tapi teman-teman, kota seperti ini beneran ada, namanya Kota Monowi, terletak di Nebraska, Amerika Serikat. Elsie Ayler, seorang wanita berusia 84 tahun yang menjadi satu-satunya penduduk yang tinggal di kota ini. I'm the only one that lives here in town. Everybody else has either passed away or moved away, and this is where I chose to stay. Karena menjadi satu-satunya wanita yang tinggal di Monowi, Elsie ini mendapat predikat sebagai wanita tercantik, termuda, tertua di kota Monowi. Bahkan semua ter yang ada di dunia ini punya si Elsie Ayler lah udah. Iya, dapat banyak predikat. Selain berperan sebagai penduduk biasa, Elsie Ayler ini juga berperan sebagai wali kota, penjaga toko, pustakawan, bahkan sekretaris hingga bendahara kota di Monowi. Undang-undang federal juga mengharuskan dia untuk menjalankan perekonomian kota. Tujuannya untuk mempertahankan status Monowi sebagai kota dan mencegah Monowi agar tidak menjadi kota berhantu yang tidak berpenduduk. Tapi gimana sih teman-teman, Monowi bisa sampai menjadi kota yang hampir tak berpenghuni seperti ini? Sekitar tahun 1930-an, Monowi ini adalah sebuah kota yang normal dengan beragam fasilitas yang memadai, bahkan sampai ada restoran, toko, stasiun kereta api hingga penjara. Sebagaimana layaknya sebuah kota pada umumnya lah ya. Dan dikala itu teman-teman, Elsie tidak menjadi satu-satunya penduduk yang tinggal di Monowi. Ia tinggal bersama 149 warga lainnya. Tapi untuk ukuran sebuah kota, jumlah penduduk yang hanya 150 ini cukup terbilang sedikit ya teman-teman. Mungkin Monowi memang sebuah kota kecil saja. Sayangnya, akibat Perang Dunia Kedua, kondisi pertanian mulai memburuk dan perekonomian pedesaan turun secara drastis. Saat itu, sejumlah komunitas yang mendiami wilayah tengah Amerika Serikat mulai hilang satu persatu. Begitupun dengan Monowi. Sedikit demi sedikit perlahan warga-warga di kota Monowi mulai meninggalkan kota tersebut. Pada tahun 1960, gereja yang merupakan tempat ibadah satu-satunya menggelar ibadah terakhir untuk pemakaman ayah Elsie. Keadaan ini terus memburuk dan berlangsung lama hingga akhirnya terjadi penutupan fasilitas umum mulai dari sekolah, rumah sakit, stasiun kereta, hingga kantor pos. Hingga pada tahun 1970, Monowi menjadi kota yang memiliki penduduk sebanyak 4 orang. Elsie Ayler, Rudy suaminya Elsie beserta 2 orang anaknya. Namun pada pertengahan tahun 1970-an, kedua anak Elsie pun ikut pindah untuk mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan di kota lain. Hingga akhirnya menyisakan Elsie dan sang suami saja. Namun sayangnya, pada tahun 2004, Rudy meninggal dunia. Ia sekaligus meninggalkan Elsie dan menjadikan Elsie sebagai satu-satunya penduduk yang tersisa di kota Monowi. Sebagai penduduk satu-satunya di Monowi, Elsie tetap menjalankan kehidupannya seperti biasa dan tetap harus menjalankan pemerintahan kota. Bahkan lucunya teman-teman, Elsie pun mencalonkan sekaligus memilih dirinya sendiri sebagai wali kota Monowi. Ini cocok nih buat orang-orang yang terobsesi menjadi pemimpin. Coba deh, kamu cari satu kota yang tidak berpenghuni lalu kamu calonkan dan pilih dirimu sendiri jadi pemimpin kota tersebut. Cocok kan? Tidak hanya itu teman-teman, Elsie juga harus menjalankan program dari pemerintah guna mendapatkan dana dari pemerintah. Karena Elsie tinggal sendiri sebatang kara di sebuah kota, teman-teman mungkin penasaran dan bertanya, terus dari mana Elsie mendapatkan uang untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari? Untuk tetap
bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan, Elsie tetap membuka bar dan restoran yang dulu sama-sama ia bangun bersama suaminya. Setiap hari mulai pukul 9 pagi dia berjalan dari kediamannya menuju restorannya untuk bekerja. Para pelanggan bar Elsie adalah masyarakat yang tinggal tak jauh dari kota tersebut, dalam jarak 30 hingga 48 km dari Monowi. Mereka merupakan pelanggan tetap yang sudah lama ia kenal, bahkan sebagian besar pelanggannya adalah mantan penduduk Monowi dulu. Namun tak jarang juga tamunya ini berasal dari kota Lincoln dan Omaha yang berjarak sekitar 300 km lebih dari kota Monowi, hanya untuk bertemu Elsie. Pada suatu kesempatan, Elsie diwawancarai oleh salah satu media dan kemudian dia menceritakan cerita yang sedikit lucu. Dia mengatakan bahwa saat saya mengurus izin untuk penjualan minuman keras di bar saya, pemerintah mengirimkan dokumen perizinan itu kepada sekretaris kota, yaitu kepada saya sendiri. Jadi, saya mengambil dokumen itu sebagai sekretaris, menandatanganinya dalam kapasitas sebagai pegawai pemerintah, dan memberikannya kepada diri saya sendiri sebagai pemilik bar. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang ya, atau jangan-jangan Elsie Eiler ini punya kemampuan untuk membelah diri, teman-teman. Jadi lucu banget ya, unik banget. Jadi di cerita ini harusnya ada beberapa orang yang berperan, dia berperan sendiri sebagai pemerintah kota, sebagai sekretaris kota, sebagai pegawai pemerintahan, dan sebagai pemilik bar juga. Agak-agak unik ya. Kita flashback ke belakang sebentar. Beberapa saat sebelum Rudy meninggal dunia, Rudy yang memang seorang kutu buku meminta agar buku-bukunya tersebut dijadikan sebuah perpustakaan publik. Rudy lalu memesan rak untuk menyimpan buku-buku dan majalahnya yang jika ditotal jumlahnya hingga mencapai 5.000 buah buku. Sayangnya Rudy meninggal dunia sebelum pengerjaan pembangunan perpustakaan itu selesai. Beberapa bulan kemudian anak-anak Elsie melanjutkan pembangunan rak buku itu, dibantu oleh keponakan dan cucu-cucunya. Setelah selesai, perpustakaan itu kemudian dinamai dengan Rudy's Library. Hingga saat ini, perpustakaan tersebut dibuka untuk umum dan bisa dikunjungin oleh siapapun. Jadi, selain restoran milik Elsie, Rudy's Library juga menjadi bangunan publik kedua yang masih beroperasi di Monowi. Dan kebetulan pun bangunan tersebut memang berdampingan. Jadi, orang-orang yang berkunjung ke restorannya Elsie ini bisa sekaligus membaca koleksi buku-bukunya Rudy. Tapi kan Elsie itu punya anak dan dia punya cucu. Masa sih nggak diajak tinggal bareng mereka? I have a daughter and a son. They have both lived away more or less ever since they got out of school. So people say, don't they worry about you? And I said, yes, they do worry about me, but they also respect the fact that this is what I want to do. Jadi teman-teman, Elsie ini udah sering banget diajak sama anak dan cucunya untuk tinggal bareng mereka. Yeah, I really don't have any desire to live anywhere else. I'm perfectly happy right where I'm at now. Tapi si Elsie ini terus mengatakan, saya bahagia di sini, saya tumbuh besar di sini. Saya sudah terbiasa dengan semua ini dan saya tahu apa yang saya inginkan. Memang ya kalau udah orang tua itu, biasanya kalau kita ajak pergi ke tempat yang mungkin lebih nyaman menurut kita itu dia nggak akan mau. Karena dia lebih tahu apa yang membuat dia lebih nyaman dan apa yang dia inginkan. Ya memang jiwa emak-emak emang seperti ini. Jadi aku ngerti perasaan Elsie Eiler. Sok ngerti kali. Dan uniknya teman-teman, Elsie ini terus mencatat daftar tempat tinggal yang kosong di Monowi sebagai antisipasi jikalau ada orang yang ingin tinggal di salah satu bangunan di kota tersebut. Kalau dipikir teman-teman, Elsie Eiler ini jasanya banyak juga ya untuk kota Monowi. Bisa jadi tanpa peran Elsie Eiler ini, kota Monowi sudah menjadi kota mati yang terisolir. Sebab keunikan kota Monowi ini, banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke kota Monowi hanya untuk bertemu dengan Elsie. Makanya Elsie ini gak pernah merasa kesepian. Kalau kamu, kira-kira mau gak kalau jadi Elsie Eiler yang tinggal di sebuah kota sendirian? Teman-teman terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Senang sekali jika teman-teman mau ngedukung channel ini dengan cara men-share videonya sebagai pengetahuan baru buat teman-teman lain. Aku Mamau, see you on the next video. Bye-bye!